Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Nus. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana mengamankan aplikasi Exam Proctor ataupun Exam Client ANBK dari komputer-komputer atau server yang anggapnya sebagai virus. Sebelum menonton lebih lanjut dan memperoleh pengetahuan, mohon klik like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung dan juga mengikuti video tutorial saya selanjutnya. Baik, ketika kita mendownload aplikasi Exam di web ANBK seperti ini, di sini kita download, lalu kita menempatkannya pada folder khusus. Di sini saya tempatkan foldernya di sini. Lalu sebelum menjalankan kita mengekstrak. Saya ambil contoh misalnya Exam Proctor Online ataupun Exam Client. Kita mengekstraknya. Klik kanan lalu kita klik ekstrak. Pada beberapa komputer setelah kita mengekstrak, mungkin ketika kita buka pertama seperti ini dia normal. Nah, seperti ini. Lalu pada beberapa komputer server, laptop, itu ketika kita restart atau kita shutdown laptopnya, ketika kita buka lagi, examnya ini sudah tidak lagi nampak seperti ini. Banyak file yang hilang, bahkan aplikasi ini juga hilang. Kadang aplikasi ini akan berwarna putih saja. Nah, itu menandakan bahwa laptop atau komputer sudah menganggap aplikasi Exam itu sebagai virus, lalu kemudian korup. Kita tidak bisa menjalankan aplikasi Exam itu. Trik yang kita lakukan kepada para proktor, walaupun komputer kita rasa biasa-biasa saja, yang kita perlu hitung itu adalah ketika hari H pelaksanaan Exam ini kemudian dianggap sebagai virus dan kita tidak bisa membuka. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti itu walaupun saat ini terasa normal, maka yang kita lakukan agar aplikasi Exam ini tidak dianggap sebagai virus oleh komputer dan aman secara permanen kapan saja kita bisa buka, saya akan tunjukkan caranya. Jadi setelah kita ekstrak file ini, kita jangan dulu buka foldernya, kita jangan dulu buka. Kita buat pengaturan untuk membuat laptop ini membaca aplikasi ini bukan sebagai virus. Cara yang bisa kita lakukan seperti biasa, kita buka sistemnya, sistem komputer kita, laptop kita, sistem server kita, itu kita buka dulu sistemnya. Nah, cara yang biasa adalah dengan mematikan Defender. Nah, itu cara yang paling mudah. Kita klik di sini, di search ini, lalu kita klik kita ketik control panel pada kotak search. Ya, kita klik control panel, lalu pada Windows System and Security kita klik di situ. Lalu pada Windows Defender Firewall kita klik di situ, di sini. Lalu pada turn Windows Defender Firewall on off, secara default dia itu on. Secara default on. Lalu kita turn off kan, dua-duanya ini kita klik turn off. Lalu klik OK. Nah, ini yang biasa dilakukan. Tetapi ini tidak menjamin. Kadang ketika kita restart atau setelah shutdown kita buka lagi, di Windows Defender-nya itu aktif lagi. Ataupun walaupun kita sudah mematikan Windows Defender ini, kita tetap off Windows Defender ini, komputer, laptop atau server kita tetap membaca aplikasi Exam ini sebagai virus. Nah, untuk itu teman-teman proktor, sebelum menjalankan aplikasi Exam setelah kita ekstrak, kita buat dulu, kita buka dulu sistem ya, ini bukan, kita klik saja di internet ini, di wifi ini, lalu klik network and internet settings, klik situ, lalu
Setelah terbuka seperti ini, kita klik home. Kita klik home, lalu tampilan seperti ini. Lalu kita klik update and security. Kita klik di update and security. Dia akan tampil seperti ini. Setelah tampilan terbuka seperti ini, settingnya terbuka, kita klik pada Windows Security. Kita klik pada Windows Security di sini. Ya, tampilan Windows Security. Ya, tampilan Windows Security sudah. Lalu kita klik pada Virus and Threat Protection. Kita klik Virus and Threat Protection. Jadi teman-teman broker bisa mengikuti langkah ini untuk mencegah aplikasi exam kita itu tidak terbatas sebagai virus oleh laptop, server, atau komputer yang kita pakai sebagai komputer broker pada pelaksanaan aplikasi, pelaksanaan AKM. Ini sudah terbuka Virus and Threat Protection. Ini pencegahan daripada ketika hari H kita jalankan exam kita error, korup dimakan oleh antivirus bawaan Windows. Itu membuat kita panik. Setelah tampil begini, kita cari Virus and Threat Protection Settings. Virus and Threat Protection Settings. Kita cari ini. Lalu kita klik di Manage Setting di sini. Kita klik di Manage Setting. Kita klik di Manage, ya, tampil ini. Secara default itu Real Time Protection. Kita matikan, kita off-kan. Nah, lalu klik yes. Lalu kita scroll ke bawah. Kita cari Exclusions di sini, lalu kita klik Add or Remove Exclusion. Kita klik di sini. Nah, ini fungsinya supaya aplikasi-aplikasi tertentu yang penting untuk kita masukkan pada di sini, sehingga tidak dibaca sebagai virus oleh komputer server kita. Lalu kita klik Add and Exclusive, ya. Lalu kita pilih folder. Nah, kita pilih folder. Sekarang kita mencari folder tempat penyimpanan exam proctor kita. Jadi saya simpan di sini di D, lalu di ini yang sudah kita simpan di folder tersendiri tadi. Ya, saya simpan foldernya di sini. Nah, ini di folder ini. Kita cek dulu. Ya, ini ANBK PAD ANBK 2001 prerequisites. Prerequisites di sini. Jadi semua ini filenya file dalam bentuk RAR, sehingga ketika kita buka sini tidak baca, dia hanya baca foldernya. Ya, kita kembali, kita klik folder itu, lalu kemudian kita klik select folder. Lalu tampil dialog, kita klik yes. Nah, ini muncul. Ini berarti folder itu adalah folder yang nanti dikhususkan untuk oleh komputer kita, laptop kita yang digunakan sebagai server, bahwa file itu memang benar-benar tidak virus, sehingga kapan saja kita buka, dia itu akan tetap dijalankan. Ini permanen. Kalau pakai Windows kita matikan Firewall Defender, itu kadang tetap dibaca sebagai virus, atau kadang juga setelah kita restart atau kita shutdown lalu kita buka lagi, Windows Defender itu aktif lagi, kemudian membuat file exam kita korup. Setelah kita buat pengecualian seperti ini, eksklusi seperti ini, lalu kita buka, ini sudah aman dari komputer, tidak lagi membaca dia sebagai virus. Kita buka, setelah itu kita klik di Proctor Browser di kanan, kemudian kita cari Send to, lalu kita klik di Desktop Quick Shortcut. Dia sudah tahu, ini kita matikan. Nah, dia sudah tampil di
layar desktop komputer kita. Nah, demikian saja tutorial singkat saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.